Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa, sebab Engkau telah memberkati dan memelihara kami dalam kehidupan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan beroleh kuasa untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam surat Ibrani, pasal 9, ayat 11 hingga ayat 15. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu pada ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tema renungan kita adalah darah Kristus menyucikan kita. Sahabat renungan malam Salum, surat Ibrani adalah surat penggembalaan yang dikirimkan oleh salah seorang rasul kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan di luar kota Yerusalem untuk menasehati, untuk membina dan meneguhkan iman jemaat agar jemaat tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Sebagai orang yang berlatar belakang umat Yahudi, tentulah jemaat tersebut sangat memahami pengajaran-pengajaran perjanjian lama tentang peranan imam dalam ibadah jemaat. Dalam Alkitab itu sangat dijelaskan bahwa dalam ibadah jemaat perjanjian lama, Harun dan anak-anaknya dipilih dan ditetapkan oleh Allah berperan sebagai imam besar yang memimpin ibadah kepada Allah sejak di padang gurun. Imam Harun dan anak-anaknya sebagai pengantara umat kepada Allah. Sebagai pengantara, para imam itu mempersembahkan kurban persembahan penebusan dosa dari jemaat kepada Allah dan menyampaikan pengampunan dosa dan berkat Allah bagi umat yang datang memohon kepada Tuhan. Setiap kali dari antara umat Tuhan ingin meminta pengampunan dosa, mereka membawa anak domba kepada imam, dan imamlah yang mempersembahkan darah domba, persembahan pengampunan dosa itu dari umat kepada Tuhan Allah. Umat Tuhan itu tidak dapat melakukannya sendiri, tapi harus datang kepada imam, dan imamlah yang mempersembahkan kurban pengampunan dosa itu. Dan imam itu kemudian menyampaikan pengampunan dosa dan berkat dari Tuhan kepada umat Tuhan tersebut. Sahabat renungan malam Salum, dalam surat Ibrani pasal 9 ini dijelaskan bahwa Yesus adalah imam besar agung bagi warga jemaatnya. Yesus Kristus adalah imam besar agung perjanjian baru. Keimaman Yesus adalah sempurna, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan dengan keimaman Harun dan anak-anaknya di perjanjian lama. Karena Yesus menyelenggarakan penebusan dosa umat manusia bukan dengan mempersembahkan hewan anak domba, tetapi mempersembahkan dirinya sendiri
ketika ia mati di kayu salib. Yesus menyucikan diri kita bukan dengan darah anak domba, melainkan dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di kayu salib saat penyalipannya. Yesus tidak lebih dahulu mempersembahkan kurban penebusan salah, sebab dirinya adalah pribadi yang tak berdosa, yang kudus adanya. Jika Imam Harun dan anak-anaknya berulang kali menyelenggarakan, mempersembahkan kurban penebusan dosa, tetapi pengorbanan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya, memperdamaikan umat manusia kepada Allah dalam segala zaman. Kita umat manusia hanya menerimanya dengan beriman, berpengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat, pengantara kita kepada Allah. Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung yang sempurna, juga sebagai pengantara kita yang satu-satunya yang memperdamaikan kita kepada Allah. Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya, perintah Allah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka di dalam pengorbanan Yesus itu, kita dijadikan sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah Bapa, dan diperkenankan menjadi ahli waris segala kasih karunia Allah, juga mewarisi keselamatan, mewarisi hidup yang kekal. Sahabat Renungan Malam Salum, selanjutnya dikatakan dalam nas renungan ini, Tuhan Yesus telah menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, atau telah menyucikan diri kita dari berbagai pelanggaran-pelanggaran kita, di mana kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 2, dengan tegas Allah berfirman, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dari firman itu kita pahami bahwa kita tidak dapat mendekati Tuhan jika kita tidak dalam kekudusan. Dari diri kita pribadi, kita tidaklah kudus, tetapi berdosa. Hanya di dalam penebusan oleh Yesus Kristuslah, maka kita menjadi jemaat yang kudus bagi Tuhan. Maka kita dilayakkan menyerukan nama Tuhan kita. Kita dilayakkan memuji-muji nama Tuhan kita. Kita dilayakkan beribadah di hadapan Tuhan Allah kita, dan Allah berkenan menerima ibadah kita, menerima dan menjawab doa kita, permohonan kita. Tetapi diri kita, hidup kita yang telah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus itu, janganlah kita serahkan kembali ke dalam kuasa si jahat atau kuasa iblis untuk dipakainya menjadi senjata-senjata kelaliman, senjata kejahatan. Tetapi hidup kita haruslah kita serahkan senantiasa ke dalam kuasa dan kasih Tuhan Allah, untuk dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran, sehingga totalitas hidup kita ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus
telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan memperdamaikan kami kepada Allah Bapa, sehingga kami menjadi pewaris kasih karunia Allah dan pewaris hidup kekal. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kami harus beribadah dan hidup memuliakan Allah Bapa kami di dalam kasih Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang menjalani perawatan di rumah. Berkati pengobatan dan perawatan bagi mereka, agar mereka bertambah kuat, memperoleh pertambahan kesehatan, dan untuk pemulihan mereka ya Tuhan. Dan teguhkan iman mereka berpengharapan akan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka, kuatkan, menangkan mereka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan, menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan persiapkan kami untuk bekerja, dan berkatilah kami, agar berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan sekolah, agar mereka tekun belajar untuk berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.